Garpu tala. Garpu tala Oh iya. ya. Kemeja, Bu. Kalau normalnya dengar ya. Ya. Lihat. Ini apa? Sepatel. Tong sepatel. Pate lidah ya. Ya. Pate lidah. Ini apa? Otoskop. Otoskop. Stetoskop yang mana? Yang ada di telinga. Yang buat di dalam telinga gitu. Ini ada ukurannya ya, ukurannya. Jadi ini bisa dilepas gitu ya, bisa disesuaikan sama ukuran telinga pasien. Nah ini harusnya ada lampunya nih, di sini. Harusnya ada lampunya ya. Yang depan bisa duduk, aku di depan biar yang belakang kelihatan. Ambilin aja. Nah ini kan ada lensanya ya. Jadi kalau kita udah ditaruh di kuping pasien, kita bisa melihat dari lensanya. Tapi di sini harusnya ada lampu. Oke. Terus ini untuk mengukur apa? Headline. Kepala sama lengan. Lingkar lengan ya. Ini buat pemeriksaan apa? Ya, ini ya. Biasanya kita masukkan gitu ya. Ada apa? Ada pembengkakan atau enggak, ada benjolan atau enggak gitu ya. Oke, yang pertama apa dulu? Yang pertama kita siapkan apa? Siapkan pasien dalam kondisi yang nyaman. Gitu ya. Kemudian apa? Selanjutnya Assalamualaikum. Privasi. Kita sebutkan. Jadi menyiapkan pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian kita menjaga privasi ya. Terus kita meminta apa? Konsen ya atau persetujuan. Bapak, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki gitu ya. Kalau ke pasien jangan bilang head to toe, nanti nggak Ngerti. paham gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira apakah ada abnormalitas atau apakah ada kelainan sistem atau fungsi tubuh gitu ya. Apakah bersedia atau tidak. Kemudian kalau sudah bersedia, kita siapkan alatnya gitu ya. Terus yang pertama adalah apa? TTV ya, tetap TTV dulu dari tekanan darah, nadi, RR, suhu ya. Habis itu timbang ya, timbang berat badan pasien ya, ada timbangannya. Setelah itu, setelah selesai kita minta pasien di posisi supin ya, supinasi. Kemudian kita periksa, kita kaji dari kulitnya dulu ya. Kalau kulit kan bisa diinspeksi, kira-kira kulitnya pasien itu seperti apa ya. Kemudian kita periksa turgornya ya. Turgornya gimana tadi? Elastis. Atau tidak ya, elastis atau tidak. Kemudian kita periksa apa? Kulit dan kuku ya, jadi satu. Di kuku periksa apa? CRP ya. CRP-nya kembali dalam 3 detik. Kurang dari 3 detik atau tidak kayak gitu. Terus kita lihat warna kukunya, kepingan atau sianosis ya. Kalau sianosis itu kebiruan. Ya. Terus habis itu kita masuk di pengkajian kepala ya, kepala dulu. Kepala kita apa? Inspeksi rambut. Inspeksi rambut ada apa aja? Warna, kuantitas itu apa? Jumlah ya, jumlah rambutnya, persebarannya itu merata atau tidak ya. Contohnya misal pasiennya botak ya, ya itu biasanya kalau di pengkajian ya kita tulis aja memang pasiennya botak kayak gitu.
Kemudian kita periksa apa lagi? Kita lihat apa? Distribusi. Distribusi itu tadi ya, penyebarannya rata atau enggak? Ataukah ada yang misalkan biasanya kalau rontok rambut kan ada di beberapa area gitu ya, itu biasanya terus botak gitu. Terus habis itu apa lagi? Tekstur rambut. Teksturnya gimana? Kasar atau halus gitu. Terus warna tadi udah ya? Warna udah. Terus habis itu kita lakukan apa? Kepala. Lanjut ke Kepala kepala dan dan wajah. wajah. Apa tuh maksudnya? Infeksi. Bentuk ukuran. Bentuk kepalanya seperti apa ya? Simetris atau enggak? Tidak. Kanan kiri ada benjolan atau tidak? Kanan kiri ya. Terus kemudian kita lakukan Ukuran. palpasi ya. Kita palpasi dulu. Palpasi di bagian kepala gitu ya. Bagian belakang juga kita palpasi Palpasi. ya. Jadi dari frontal ke Parietal. ha. Terus habis itu setelah dipalpasi kita lihat ya ada nyeri tekan enggak, ada benjolan atau tidak kayak gitu. Terus simetris atau enggak, kanan dan kiri. Terus kemudian habis kepala apa? Mata. Mata ya, turun ke mata. Nah, di mata kita lihat ya. Kita lihat. Kalau melihat mata itu kalau konjungtiva harus tetap Buka. dipegang ya. Heeh. Jadi kita buka ya. Terus kita lihat di area bawahnya itu konjungtivanya anamis atau Tidak. Terus habis itu apa? Sklera. Skleranya ya. Sklera tadi apa? Putih atau iteris. Putih itu ya. Di mata itu ikterik atau tidak. Tidak. Terus habis itu kita lihat apa lagi? Warna iris. Warna irisnya ya. Terus habis itu kita lihat pupil ya. Pupil. Light-nya nggak ada ya? Oh ini. Ya. Pupilnya ya. Pupilnya kanan dan kiri. Warna Kalau merah. yang simetris atau enggak apa? Isokor. Isokor. Ya, bulatnya sama Sama atau enggak. enggak itu namanya isokor ya. Terus habis itu pasiennya kita suruh melihat ke depan ya. Terus kita suruh menggerakkan bola mata ke kanan Kanan, dan kiri. kiri. Terus habis itu kita lihat pupilnya mengecil atau miosis ya. Miosis atau tidak. Miosis itu yang apa? Normal ya, miosis atau enggak. Terus habis itu kita lakukan ada nyeri tekan atau enggak ya di area apa? Mata. Kalau ada nyeri tekan itu biasanya ada tekanan intraokular ya, atau pasiennya mengalami glaukoma ya. Oke, terus habis itu apa? Hidung. Telinga. Oh, telinga dulu kalau di buku. Ya. Telinga ya. Telinga kita inspeksi dulu. Yang diinspeksi apa? Ada luarnya. Bagian luar simetris. ukuran. Jadi telinga itu ada luar dan Dalam. Kalau pakai otoskop tadi yang bagian dalam ya. Bagian luarnya daun telinganya seperti apa? Simetris enggak? Kanan sama Kiri. gitu ya. Terus habis itu Ukuran. ukurannya, bentuknya ada tonjolan atau tidak ya. Terus habis itu baru kita Palpasi. palpasi. Sebelum dipalpasi kita periksa telinga dalam dulu ya. Pakai apa? Otoskop. Nah ini biasanya pasiennya kondisinya duduk ya. Pasiennya duduk. Terus kita periksa pakai otoskop ya. Jadi ini kan ada lensanya. Kelihatan di bagian dalam itu serumennya berlebihan atau enggak, ada darah atau enggak, terus ada benjolan atau enggak, kayak gitu ya. Kanan dan kiri, terus habis itu baru kita palpasi ya. Palpasi. Ada nyeri, tekan atau enggak, ada benjolan atau enggak gitu ya. Kadang dengan inspeksi saja kan tidak bisa merasakan ya. Benjolan itu kan biasanya juga bisa dirasakan. Oke, dari telinga apa? Hidung. Hidung ya, di hidung. Oh iya, tadi ada tes Tes Rina Rina. ya. Tes Rina ini pasiennya disuruh duduk ya. Terus habis itu kita Pukulin. ambil garpu Garpu tala tala. ya. Terus kita Pukul. pukulkan. Habis itu Tempel. kita taruh di Dekatkan. mastoid itu yang belakang Belakang. itu Ya. yang menonjol.
Nah, 1 sampai 2 Senti. senti ya dari mastoid. Terus kita tanya Bapak Ibu apakah bisa mendengar bunyi yang ada di telinga kanan. Misal kanan dulu ya. Kan kita di bagian Kanan. kanan pasien ya. Ini kan pasien nih. Kiri kanan. Ya, kita di sebelah bahu kanannya. Yang kanan dulu. Terus misalkan bisa mendengar gitu ya. Berarti tes urinanya positif. Terus kita ulangi lagi gitu ya. Pada telinga kiri. Terus misalkan bisa mendengar berarti positif ya. Kalau nggak bisa berarti Negatif. Berarti ada gangguan pendengaran di sebelah kiri kayak gitu. Oke, next. Hidung ya. Hidung yang pertama diinspeksi dulu bagian luar ya atau bentuknya. Apakah ada hidung yang bengkok? Ada. Ada aja ya. Dan Bengkok. itu normal-normal aja karena biasanya ya memang bentuk hidungnya dari kongenital atau dari lahir seperti itu. Kita inspeksi kanan dan kiri, bentuknya simetris atau enggak, warna hidungnya gitu ya, warna hidungnya. Terus habis itu Ada tidak sekret. ada tidak sekret berarti pakai apa? Itu. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat di bagian dalam. permisi ya Bapak Ibu gitu ya. Kita lihat bagian dalamnya. Ada sekret atau enggak, ada perdarahan enggak, ada benjolan atau Tidak. ya. Itu kanan dan Kiri. Kiri. udah. Terus habis itu apakah dipalpasi? Iya. Iya. Palpasi ya. Tadi apa aja? Sinus Sinus maxillaris. Maksilaris. Maksilaris. Maxillaris. Dari Itu. atas dulu. Frontal. Terus di sini Kan. etmoid. Etmoid. Habis itu yang di tengah Sphenoid. Habis itu Maxillaris. maxillaris ya. Itu ya. Jadi kita tekan ya atau kita palpasi. Kira-kira ada nyeri atau enggak di 4 titik tadi gitu ya. Terus habis itu ke mulut. Mulut kita inspeksi apa dulu? Bentuk. Warna. membran mukosa. Terus dia terlihat kering atau enggak ya? Kering atau enggak bibirnya. Habis itu kesimetrisan kanan, kiri, atas, bawah ya. Terus habis itu apa lagi? Giginya. Berarti pasien disuruh ngapain? Deteksi. Itu meringis dan mangap ya. Kita minta Bapak bisa ditunjukkan gigi depannya. Berarti kan meringis ya. Kemudian sama dilihat bagian dalam. Bisa minta pasien untuk membuka mulut kayak gitu ya. Giginya ada karies enggak, ada lubang, ada yang ditambal atau enggak dan sebagainya. Terus habis itu apa? Lidah ya. Lidah itu pertama kita sebelum langsung diberi spatel, kita minta pasien untuk menjulurkan gitu ya. Kita lihat bagian apa tadi langit-langit? Namanya apa kan? Langit-langit. Palatum ya. Palatumnya seperti apa? Biasanya kalau pasien Iya. tipes ya, itu di palatumnya ada putih-putih ya. Jadi ada infeksi gitu ya. Terus habis itu selain palatum kita lihat apa? Uvula. Jadi kita minta pasien buat apa? Menjulurkan lidah, kemudian kita beri spatel ya. Terus kita bisa lihat di bagian uvula atau loncengnya itu seperti apa. Terus habis itu kita bisa lihat apa? Kelenjar tonsil ya. Itu ada pembengkakan atau tidak. Terus kita minta Bapak bisa mengatakan A gitu ya. Terus kita lihat uvulanya itu bergetar atau Tidak. Terus habis itu apa lagi? Leher. Ya, leher diinspeksi dulu ya, kanan dan kirinya simetris atau enggak. Terus apa tadi yang di tengah? Tiroid. Trakea. Tiroid di samping ya. Iya. Ya, trakeanya dia apa? Lurus. Dia di tengah atau enggak ya? Gitu. Terus habis itu kita
palpasi. Ya, kelenjar tiroidnya ada pembengkakan atau tidak. Kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Leher. Toraks ya. Terus kita masuk ke toraks. Nah, toraks yang pertama adalah Observasi. inspeksi ya. Observasi itu menginspeksi. Jadi dinding dadanya kanan dan kiri simetris atau tidak. Habis itu tadi yang bentuk dinding dada yang seperti yang pigeon chest. Itu kayak gimana ya? Jadi misalkan pasiennya punya pigeon chest kan berarti dinding dadanya tidak lurus kayak gini ya. Jadi menonjol gitu. Terus yang bagian apa? Bagian epigastriknya ke dalam gitu ya. Terus habis itu diinspeksi apa lagi? Pergerakan dinding dada ya. Dia gimana? Ada otot bantu nafasnya atau enggak? Kalau otot bantu nafas itu dia ada retraksi ya. Jadi bagian costenya ini dia kelihatan gitu ya. Kelihatan menonjol. Terus apa lagi? Kulitnya seperti apa, struktur gitu ya. Terus habis itu setelah diinspeksi diapakan? Dipalpasi ya. Palpasi anterior dan posterior ya. Nah, kalau palpasi yang pertama adalah kita palpasi dari apa ini? Bahu. Ini Apa? Klavikula ya. Dari klavikula sampai apa? Scapula. Sampai ke kalau scapula itu yang belakang ya. Sampai ke intercoste yang bagian bawah. Ini ya batasnya ya. Ya, batasnya ada di sini. Nah, yang pertama adalah mempalpasi. Jadi pasiennya kita suruh untuk bernafas dulu ya. Bapak bisa menarik nafas, ditarik nafas, terus kita palpasi. Habis itu kita minta lagi, Bapak silakan menarik nafas, gitu ya, sampai ke mana? Sampai bagian bawah ya. Terus habis itu kita minta pasien untuk apa? Bilang apa? 77. Itu untuk memeriksa apa? Apa? Ada di modul. Apa namanya? Taktil frenitus ya. Kemudian kalian sebutkan. Kemudian kita mempalpasi untuk memeriksa taktil frenitus ya. Bapak silakan bilang 77. Ya, misalnya 77 gitu. Nah, itu kanan dan kiri apa? 55. Harusnya sama gitu ya suaranya. Jadi waktu dia bilang 77 kan kita merasakan getaran ya. Getarannya dinding kanan dan kiri itu sama atau enggak. Nah, biasanya kita bisa ini juga disilang gitu ya, disilang. Jadi habis sama gini 77 gitu ya sampai bawah, terus kita silang ya. Jadi untuk memeriksa juga kira-kira sudah benar atau tidak gitu ya, taktil frenitusnya. Terus kemudian apa? Harus dipalpasi. Diperkusi. Tadi ada berapa titik? Yang paru-paru. Paru-paru ada Jadi dari sini ya kita perkusi, gitu ya. 1, 2, kemudian di bawah puting 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi dari sebelah kanan dulu, terus habis itu kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kanan, habis itu kiri. Terus habis itu apa? Jadi nanti melakukannya depan dulu ya semua, terus baru belakang. Terus habis itu kita lakukan apa? Auskultasi. Nah, kalau perkusi tadi suaranya harus sonor ya. Jadi kalian itu menyebutkan lakukan perkusi di 6 titik. Terus kalian bilang suara normalnya apa? Sonor. Itu nanti kalian kalau
lagi prasat itu langsung disebutkan ya. Tuh. Jadi suaranya sonor. Terus kalau misalkan redup berarti ada penumpukan cairan kayak gitu ya. Terus selanjutnya kita auskultasi ya. Auskultasi itu apa? Suara napas vesikuler. Vesikuler. Suara nafas vesikuler. Sama ya, 6 titik ya. 1. Terus 2, 3, 4, 5. Ini putingnya terlalu ke atas ya. Iya lagi. Jadi 4 sama 5 itu di samping ya, samping puting. Terus 6 baru di samping, di lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus nanti kalian sebutkan suara normal dari auskultasi adalah vesikuler. Nah, kalau misalkan mendengar suara wheezing itu wheezing, stridor, terus apa lagi? Ronki, ya crackles itu berarti ada apa ketidaknormalan pada paru-paru gitu. Terus habis itu kita minta pasien buat duduk ya. Bapak silakan duduk, kita akan ini boleh duduk? Boleh. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Yakin? Yakin. Boleh. Tapi lehernya gini. Bismillah. Iya, Kan pasiennya harus duduk ya. dipegangin. Belakangnya gini sih. Oh, kayak gitu belakang. Mahasiswa aja yang cowok. Langsung duduk please. Harusnya pindahin dulu deh. Pas ini Agak Cina iya. belakang lagi.